Oke, selamat sore dan selamat datang kembali di mata kuliah Cyber Security. Ini pertemuan kita yang kelima. Nah, sejauh ini kita sudah membahas tentang bagaimana suatu paket data mengalir dari suatu end device, dalam hal ini adalah klien, kemudian sampai ke end device yang lain, yaitu dalam hal ini server. Jadi dari klien ke server, bagaimana perubahan paketnya, terutama perubahan pada layer 2 dan layer 3, yaitu pada MAC address dan pada IP address. Masih ingat kan? Jadi kalau dia masih dalam satu subnet, berarti masih pakai switch, maka layer 2, layer 3 itu tidak ada perubahan. Tapi kalau dia sudah beda subnet, sehingga kita perlu router, maka MAC address-nya akan berubah. Hanya saja IP address tetap. Dan ingat, IP address itu ada source dan destination. Source berarti sumbernya, destination berarti tujuannya, dan MAC address pun juga sama. Dia punya source dan juga punya destination. Nah, kemudian kita juga bahas sedikit tentang ada yang namanya port. Port kita bahas di pertemuan kedua, yaitu tentang web server dan mail server. Nah, pada saat suatu paket dikirimkan dari klien ke web server, jadi ada web server, nah maka paket tersebut, destination portnya itu pasti 80. Agar nanti pada saat paket tersebut sampai di server, maka yang menerima adalah web service-nya. Tapi kalau destination port-nya 25, maka server tersebut jadi tahu, oh yang menerima, yang melayani ini adalah SMTP service, karena SMTP port 25. Nah, tapi meskipun destination port-nya sudah fix, source port-nya itu random. Random berarti dia bisa bernilai apapun, meskipun dia ada batasannya, yaitu di atas 1024. Jadi dia bisa 1080, 1081, ya suka-sukanya dari klien. Nah, nanti source port tersebut itu akan digunakan oleh web service atau oleh server untuk mengirimkan responnya. Jadi responnya nanti akan destination portnya menjadi port yang random tadi. Source portnya 80. Oke, itu yang kita bahas di pertemuan satu dan kedua. Dan juga kita bahas di pertemuan kedua bagaimana cara kerja web service dan juga mail service. Kemudian di pertemuan ketiga kita bahas tentang firewall. Kita bahas ada 3 generasi firewall, meskipun yang kita demokan hanya 2 generasi, yaitu generasi pertama, rule based, dan generasi kedua, yang dia bisa mencatat apa yang barusan lewat, atau kita sering sebut sebagai stateful firewall. Itulah generasi kedua. Nah, kemudian di pertemuan minggu lalu kita bahas tentang proxy dan VPN. Ini juga salah satu cara untuk defense mechanism. Jadi dengan proxy kita bisa menyembunyikan IP address dari klien, sehingga seolah-olah yang mengakses server itu adalah proxy server tersebut. Sementara VPN itu berfungsi untuk menambah enkripsi, untuk menambah keamanan kalau kita ingin menggunakan proxy. Soalnya proxy dia tetap plain text. Untuk membuat dia menjadi enkripsi, ya kita bisa tambahkan dengan VPN. Oke. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bandwidth management. Ini adalah pertemuan yang terakhir untuk komponen-komponen di dalam defense mechanism. Nah, minggu depan kita mulai ke studi kasus menggunakan pfSense untuk merangkum semua kemampuan dari nomor 1 sampai nomor 5 ini. Jadi nanti di minggu depan kita bahas tentang pfSense, itulah produk open source free yang bisa kita gunakan untuk defense.
Karena dia di dalamnya sudah ada web service, ada firewall, ada proxy, ada VPN, dan juga ada bandwidth manajemennya juga. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang bandwidth management. Nah, sebelum kita masuk ke bandwidth management, pertama kita akan bahas tentang traffic shaper dengan bandwidth management. Apa bedanya traffic shaper dengan bandwidth management? Ya, saya nyiapin. Terlalu silau. Nah, misalnya saya punya klien. Kemudian di sini saya punya router. Dan kemudian di sini adalah server. Dan kita asumsikan server ini itu ada di dunia internet. Oke. Jadi kita akan menggunakan ISP, Internet Service Provider, untuk klien kita bisa terhubung dengan internet. Jadi dia topologinya seperti ini. Nah, biasanya ISP dia menyediakan layanan dengan harga yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, oh klien kita cuma ada 1000. Ada 1000 klien, berarti harusnya 100 Mbps itu sudah cukup. Berarti nanti kita pesan ke ISP, saya pesan 100 Mbps. 100 Mbps, harganya juga bervariasi, ada yang mahal, ada yang cukup murah, tergantung dari fitur yang kita butuhkan. Misalnya, oh klien kita cuma perlu buat internet kok, kita tidak akan menyediakan server farm di sini. Ini tidak ada server farm. Jadi cukup dari klien langsung connect ke internet, cuma itu aja. Oh, kalau gitu berarti link yang kita sewa, dia nggak butuh seperti IP address untuk public. Jadi kita nggak butuh IP address public yang banyak. Jadi cukup satu aja, atau mungkin malah yang dinamik juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bikin server farm, nah server farm berarti dari internet itu harus bisa mengakses ke server kita kan. Nah itu berarti kita butuh satu blok IP public dan tentunya harganya jadi jauh lebih mahal. Semakin banyak IP public yang kita butuhkan, ya semakin mahal harga yang dibebankan oleh ISP ke kita. Oke, nah apapun fitur yang kita gunakan, tapi tetap bandwidth tersebut harus kita jaga kan. Jangan sampai nanti ada satu klien, dia karena bandwidth-nya nggak kita atur, maka klien tersebut udah pakai download manager, pakai torrent, download sebesar-besarnya, sehingga yang lainnya yang benar-benar menggunakan bandwidth tadi untuk bekerja atau untuk belajar itu jadi terganggu. Nah, makanya kita ingin mengatur bandwidth tersebut. Tapi selain untuk memberikan layanan yang bagus kepada klien, sebenarnya bandwidth management itu juga termasuk dalam salah satu defense mechanism. Contoh misalnya, kita di router ketahuan bahwa ada salah satu klien yang dia ada salah satu klien, cuma kita belum tahu siapa, dia mengakses salah satu website yang mencurigakan. Dan kita amati, oh ternyata ini virus atau malware. Oh berarti klien kita ini ada yang kena malware. Dan malware tersebut sedang aktif berusaha untuk broadcast, nyebar ke tempat lain. Nah, kalau modelnya seperti itu bisa kita langsung perkecil bandwidth-nya. Jadi bandwidth untuk mengakses server malware tersebut langsung kita kecilin banget terus, sehingga malware-nya jadi nggak bisa bergerak. Dia nggak bisa berkembang biak karena akses ke servernya dia ditutup.
Ya nggak sampai tutup benar, tapi dikecilin banget. Terus selain untuk mekanisme defense dari dalam, mekanisme defense dari luar pun juga bisa bermanfaat. Contoh misalnya, ada yang sedang mencoba menyerang ke server kita dari luar, dari internet. Jadi ada beberapa bot di sini, mereka mencoba untuk menyerang. Bisa menggunakan ping of death atau TCP SYN flooding attack atau yang lainnya. Pokoknya nyerang secara bertubi-tubi. Nah, kemudian router kita, karena dia menguasai kemampuan untuk manajemen bandwidth, dia bisa mengkalkulasi, oh, yang nyerang saya ini dari blok IP address atau subnet IP address sekian. Maka saya langsung kecilin, sehingga akses dari penyerang tadi itu tetap bisa masuk, cuma ya jadi kecil banget. Karena mereka sendiri akhirnya, bandwidth-nya kecil nih, udah keluar aja, nggak usah diserang, mati sendiri nanti dia kok. Karena sebenarnya bandwidth-nya itu justru yang dikecilin, sehingga akses dari dalam keluar itu nggak terganggu jadinya. Soalnya bandwidth yang ini yang dikecilin, bandwidth yang tadi diserang. Nah, itu salah satu alasan kenapa bandwidth management juga diajarkan di mata kuliah ini, karena dia termasuk salah satu defense mechanism. Oke. Nah, sekarang kita coba membahas, oh ya tadi belum, ada dua topik yang kita bahas di sini, yaitu traffic shaper dan bandwidth management. Apa bedanya traffic shaper dengan bandwidth management? Kita bikin slide baru dulu. Kalau misalnya saya punya 3 buah klien, A, B, dan C. Kemudian ada router dengan kemampuan bandwidth management. Dan ini terhubung dengan internet. Oke. Nah, anggaplah A ini adalah dosen. B adalah staff. C adalah mahasiswa. Nah, kemudian kita atur bandwidth-nya. Kalau yang mau mengakses internet adalah dosen, kita bikin rule yuk, bikin rule. Misalnya yang mengakses adalah dosen, maka bandwidth-nya, karena dia bandwidth internet totalnya adalah 100 Mbps, maka dosen itu, karena sebagian besar dosen itu biasanya kerja, maka kita kasih dia sampai 80 Mbps. Kemudian staff. Nah, staff ini kita kasih misalnya 5 Mbps. Dan mahasiswa kita kasih 15 Mbps. Dan ini berlaku absolut atau mutlak. Dosen dikasih total 80 Mbps, jadi kalau dosennya ada 100, ya masing-masing dapat 800 Kbps. Kalau stafnya cuma ada 5 orang, ya lumayan. Mereka jatahnya dapatnya lebih besar daripada dosen. 1 orang jadi 1 Mbps. Mahasiswa ada 5.000. Wah, kok 5.000? Ya lumayan. Cuma dapat 300 Kbps. Nah, tapi itu berlaku kalau siang hari kan. Kalau malam hari, dosen pasti pulang ke rumah. Staf, apalagi sudah ada keluarga yang menunggu di rumah. Jadi kalau malam hari kosong kan dengan dosen dan staf. Mahasiswa gimana? Mahasiswa biasanya aktif kalau malam. Misalnya suruh karena ngerjain tugas atau mau neliti apa, mereka pengen download apa software-software untuk mereka coba pelajari cara kerja gimana atau cara pakai gimana.
Nah, mahasiswa aktifnya biasanya memang malam hari, soalnya pas siang mereka belajar. Nah, tapi kalau malam hari, dosen sama staf enggak ada. Mahasiswa 15 Mbps. Nah, kalau kita menggunakan bandwidth management, maka mau kapanpun harga ini tetap mutlak 80, 5, 15. Jadi mau malam hari, ya mahasiswa tetap kebagiannya cuma 15 Mbps, meskipun kosong kan. Nah, itu kan jadi nggak efisien. Maaf. Nah, ini namanya adalah traffic shaper. Kalau bandwidth management, misalnya staff, dia ada kerja lembur. Jadi pas malam hari, dosennya sudah pada pulang semua. Jadi pas jam 8 malam, dosen sudah pada pulang semua, sehingga di sini jadi kosong. Tidak ada yang pakai. Nah, staff ingin internet. Nah, karena di atasnya kosong, maka staff akhirnya kebagian 85 Mbps. Kemudian mahasiswa ada yang masuk, dia lihat atasnya, wah atasnya dari pakai, berarti dia tetap kebagian 15 Mbps. Tapi begitu stafnya sudah pada pulang, misalnya jam 9 malam, staf sudah pada pulang, sudah selesai pekerjaannya, maka ini nggak ada orang lagi di staf, maka mahasiswa berkuasa penuh terhadap seluruh bandwidth. Dia menjadi dapat 100 Mbps murni buat mereka. Nah, itu konsep di bandwidth management. Jadi kita bisa sharing bandwidth kalau kelas di atasnya itu kosong. Bahkan tidak kosong sama sekali, misalnya dosen ya sudah dialokasikan 80, tapi karena sudah sore cuma ada tinggal 5 atau 6 dosen, mereka nggak pakai banyak, lagi nggak download, paling cuma balas-balasan email. Nah, bandwidth 80 tadi itu nggak kepakai semua, paling cuma kepakai 5 Mbps. Nah, mahasiswa bisa ngambil sisanya tadi. Namanya di bandwidth management, utilitas bandwidth-nya itu jauh lebih efisien. Jadi kita harus bikin kelas-kelas dulu, kemudian kita bikin prioritas. Nah, kalau prioritas 1 nggak penuh, maka prioritas 2 boleh pakai yang di atasnya. Kalau prioritas 2 kosong atau nggak penuh, cuma kepakai separuh misalnya, maka yang prioritas 3 itu bisa pakai prioritas 2, dan seterusnya. Maka dia punya kelas dan juga prioritas. Kalau traffic shaper, dia hanya ada kelas. Kalau bandwidth management, dia ada kelas dan juga punya prioritas. Untuk menentukan, saya boleh ngambil yang atas, yang mana, karena dia punya prioritas. Jadi secara plus minus, bandwidth management lebih bisa efisien bandwidth yang digunakan karena tidak ada bandwidth kosong jadinya. Nah, cuma kalau kita menggunakan bandwidth management, maka kerja dari routernya atau kerja dari bandwidth manajemennya itu jauh lebih berat. Karena dia harus monitoring setiap kelas. Kelas ini kepake penuh enggak? Kalau misalnya sampai 0,5 Mbps, maka yang bawah boleh pakai ya. Gitu. Nah, itu rule-rule yang harus kita tambahkan di bandwidth management. Oke, nah untuk itu sekedar untuk penjelasan antara traffic shaper, bedanya antara traffic shaper dengan bandwidth management. Nah, sekarang kita akan coba demokan tentang traffic shaper saja. Kalau bandwidth management, sayangnya di router kita itu belum saya compile untuk mendukung bandwidth management. Nah, nanti di kelas berikutnya bisa saya siapkan. Oke, tapi setidaknya teman-teman sudah bisa memahami bedanya antara traffic shaper dengan bandwidth
management. Nah, di FreeBSD atau di sistem operasi yang lainnya, traffic shaping itu bisa dilakukan di level OS maupun menggunakan aplikasi tertentu. Jadi bisa di level OS-nya, jadi bisa langsung ngatur dari network interface card-nya, karena bisa mengakses langsung network interface card kan OS kan berarti kan aplikasi jalan di atasnya OS. Nah, aplikasi ini banyak juga yang menyediakan kemampuan untuk traffic shaping. Nah, kita coba sekarang melakukan traffic shaping di level OS. Ya, di sini firewall masih aktif, sehingga kalau kita ping dari sini, ping 192.168.1.101, dia nggak bisa, maka harus kita disable dulu. Oke, sehingga dia bisa ngeping sekarang. Nah, di firewall yang ada di FreeBSD, dia juga punya kemampuan untuk melakukan traffic shaping. Kita coba lihat IPv show. Di sini cuma ada satu rule, yaitu deny apapun dari manapun mau ke manapun. Jadi deny IP from any to any. Jadi semua ditolak. Makanya tadi ngeping juga nggak akan bisa. Browsing internet juga nggak akan bisa. Nah, untuk bisa mengaktifkan traffic shaping di FreeBSD, yaitu dengan menggunakan IPv, kita harus manggil ada namanya modul Daminet. Sini kalau teman-teman nanti lihat di website saya, di blog saya, teman bisa ngelihat nanti di ini, nanti cari Daminet. Sini, BNB Management. Cuma kita tidak melakukan yang ini ya, yang ALKI ya. Ini ALKI ini yang BNB Management. Kita hanya melakukan yang traffic shaping. Jadi masuk ke yang firewall ini. Nah ini. IPv juga memiliki fitur Daminet untuk keperluan traffic shaper. Nanti tinggal panggil kld load daminet.ho. Kita coba aja. hld load daminet.ho. Bentar. Sudah aktif daminetnya. Kemudian untuk bisa mengaktifkan mengatur bandwidth-nya, itu kita harus membuat beberapa rule tambahan. Pertama adalah bikin pipanya dulu. Jadi kalau kita mau mengatur bandwidth, itu kita biasanya menggunakan pipa dan ember. Ember tadi maksudnya adalah kalau paketnya terlalu banyak, ya udah dibuang aja, tumpah dia. Tapi ada juga yang menggunakan pipa. Pipanya memang kita atur. Nah, pipa di sini pertama kita bikin dulu misalnya IPv pipe 1 dari pipa pertama, config BW, config bandwidth, itu kita bikin kecil aja, 1 kbit per second. Kemudian susah, layarnya terlalu kecil. Ini kita copy aja.
Oke. Nah, cukup ya. Let's. Ternyata masih kurang, tak saya kerjain lagi. Sudah. Oke, APW pipe 1 config WW kita bikin kecil aja 1 kilobit per second dan QW-nya adalah 1 kilobytes seperti ini. Oke. Kalau misalnya dianggap masih terlalu besar, nanti bisa kita kecilkan. Kemudian kita akan mengatur, kita mau mengatur pipa, kita akan mengatur bandwidth-nya untuk upstream aja atau downstream-nya juga. Nah, kalau downstream-nya juga berarti kita bikin 2 buah pipa. Pipa 1 itu untuk upstream, pipa 2 atau pipe 2 itu untuk downstream-nya. Config DW 1 kilobit per second, QW 1 kilobyte. Seperti ini misalnya. Jadi kita kerjain aja semuanya. Kemudian kita atur siapa yang boleh masuk ke pipa ini. Nah, kalau kita ingin ngatur semuanya, kebetulan klien kita cuma ada 1 aja, ya kita langsung aja IPv QW 1, pipa upstream berarti, QW 1 itu config pipe 1, pipa 1 kita atur dengan source IP-nya itu adalah 0x000000FF. Varietas subnetnya kan garing 24 kan. Oke, kemudian IPv QW2 untuk pipa 2 untuk downstream ini. Destination IP-nya adalah ini juga. Ya. Nah, sekarang baru kita tambahkan pipa tersebut ke rule firewall IPv at 1000 QW1 yang tadi kita bikin di sini, QW1 pada pipe 1, maka all from 192.168.56.0 to 192.168.1.1.1. Seperti ini. Jadi kita bikin rule tambahan, nomornya 1000, dan kita terapkan di nomor 1000 itu QW1 yang terkait dengan pipa 1. Pipa 1 kita tadi desainnya adalah upstream. Makanya karena upstream, dia adalah from client. Client kita kan 56.0/24 kan, dan to-nya adalah server 1.1.1.101. Oke, udah ketambah. Sekarang nambah lagi untuk downstream-nya. IPv at 1100 QW2 all from, nah ini baru dari server, karena downstream kan, to ini. Ya. V2 all from server to client, subnet client. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lihat IPv show. Sudah ketambahan. Nah, sekarang kita akan coba mengakses dari klien.
Kita tidak akan menggunakan ping, soalnya kalau ping dia jadi apa namanya? Ya terlalu kecil sehingga tadi kita saya 1 kilobit per second itu sudah terlalu besar karena tadi kita pipe-nya 1 kbps kan ini, besar pipanya. Kita coba aja. Internet Explorer. Kemudian seperti biasa ini saya delete file dulu. Dan terus kalau nggak salah terakhir kita masih main pakai proxy kan? Oh iya betul, ini harus dimatiin dulu. Jangan pakai proxy server. Oke, oke. Nah sekarang sebelum kita mulai server kita yakinkan masih jalan. Root cyber security dan kemudian PSAX grep HTTP. Yep, jalan. Kemudian kita coba lihat lognya. Ya. Dan di sini pun kita nanti bisa ngeliat lognya di IPv. Oke, kita coba saja 192.168.1.1. Kalau ini saya enter, maka dia akan mencoba mengakses. Oh, terasa sedikit lebih lambat dibandingkan yang biasa. Dan kita lihat di sini. Oh, ternyata kok belum masuk rule-nya. Oh, kan firewall-nya belum kita aktifkan. Oke, karena kita aktifkan dulu. IPv, lupa saya. IPv enable firewall. Sudah. Nah, sekarang kita, ya ini berarti harus dimatiin lagi. Dibersihin lagi. AT, internet option, delete files. Oke. Udah. Satu 192.168.1.1. Enter. Nah, di sini mencoba untuk connect dan sudah mulai terasa dia lebih lambat daripada yang biasanya. Dan kalau kita lihat di sini, dia sudah masuk ke pipanya. Jadi traffic tadi itu sekarang sudah masuk ke pipa. Dan ini kalau ditunggu ya sekitar 1-2 menit akhirnya keluarlah ininya web page-nya. Nah, kalau kita lihat server di server ini tadi yang tadi ya yang kita belum aktifkan firewall-nya. Nah, ini udah opening page dan malah dibilang gagal. Bentar. Di sini kita coba lagi. Ini kopinya yang tadi. Sudah website found, waiting for reply. Jadi sebenarnya sudah
masuk ke server, ini dia. Dari kedua, ada masuk aksesnya. Cuma kita lihat apakah bisa masuk nggak dia. Jadi sudah ada get-nya, itu berarti harusnya dia sudah nyampe request-nya ke sini. Cuma responnya yang dikirim balik dari sini, akhirnya berhasil. Cuma tetap lama aja dia. Loading. Nah ini karena kita sudah kecilin banget bandwidth-nya. Oke, if you can see display, then the people, terus langsung masih kepotong. Thanks for seeing Apache, memasang OpenSSL. Terus apa ya kalimat berikutnya? Nah ini karena bandwidth-nya itu sudah kita kecilin banget, cuma kita kasih 1 kbps. Oke, setidaknya teman-teman sudah bisa kebayang ya, bahwa kita bisa melakukan traffic shaping dengan menggunakan firewall. Dan kalau di Linux itu juga bisa pakai paket filter. Terus selain menggunakan itu juga di Linux maupun FreeBSD sebenarnya juga ada modul tambahan khusus untuk melakukan traffic shaping. Tidak perlu menggunakan firewall seperti yang kita lakukan di demo ini. Oke, itu sekedar untuk menjelaskan tentang traffic shaping di FreeBSD dengan menggunakan firewall. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita sudah singgung sedikit bahwa traffic shaping atau pengaturan bandwidth itu juga bisa dilakukan di layer aplikasi. Jadi ada banyak aplikasi yang menawarkan untuk melakukan pengelolaan bandwidth. Nah, salah satu contohnya adalah Squid. Squid yang kita belajar minggu lalu sebagai proxy, itu juga punya fitur untuk melakukan pengelolaan bandwidth. Dia menyebutnya dengan istilah delay pool. Nah, kalau di firewall, di IPv, dia pakai pipa, jadi kita bikin pipa, dan kemudian kita atur besar pipanya, mau 1 kbps, atau mau 10 kbps, atau mau 1 mbps, atau mau 10 mbps, itu terserah kita. Tapi pipanya yang kita atur. Nah, kalau kita ingin mengatur bandwidth menggunakan pipa, itu harus dilakukan di level OS, di bawahnya OS, di kernelnya. Makanya tidak ada aplikasi yang menawarkan pengelolaan bandwidth itu dengan menggunakan pipa. Di aplikasi, mereka melakukannya dengan menggunakan Ember. Mereka akan menjadikan Ember, kemudian traffic buat dosen, mau dikasih berapa? 100 Mbps. Oke. Kalau mahasiswa 10 Mbps saja gitu. Oke, berarti totalnya 110 Mbps. Bandwidth-nya ada berapa? Oh, bandwidth-nya ada 220. Oh, berarti separuhnya nih gitu. Berarti nanti embernya itu kita bikin relatif terkait dengan relatif terhadap bandwidth totalnya. Kalau 100 dosen, mahasiswa misalnya 50 lah ya biar gampang, 100 sama 50. Tapi bandwidth totalnya itu sama, 150 juga. Oh, udah pas berarti 100 sama 50 gitu. Berarti nanti embernya adalah ini embernya misalnya 10 liter, yang ini cuma 5 liter. Jadi
perbandingan embernya, ini yang kecil, ini 2 kali lipat lebih besar embernya untuk yang dosen. Nah, itu maksudnya ember. Nanti dosen pada saat mau internet, dia akan masuk datanya itu masuk ke internet dulu, masuk ke internet, masuk ke ember dulu. Kalau embernya sudah kepenuhan, tumpah dia. Sehingga nanti data dari dosen, kalau dia overload lebih dari 100 Mbps, ya dia akan tumpah. Nah, itu caranya ember membatasi bandwidth. Nah, sekarang kita akan coba. Nah, firewall kita matikan dulu karena kita tidak pakai firewallnya sekarang. Ya, tapi kita akan menggunakan Squid. Squid ini masih aktif. Kita coba lihat konfigurasinya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada konfigurasi yang saya buatkan, squid.conf.delaypool. Nanti bisa ini tinggal di copy ke squid.conf. Atau teman-teman bisa mengedit squid.conf yang sudah ada. Nah, bisa pakai VI, bisa pakai edit. Kalau mau pakai edit, maka edit nama filenya squid.conf. Seperti ini. Nah, nanti tinggal ditambahkan kalimat-kalimat seperti ini. Pertama adalah delay pool. Delay pool ini maksudnya dia embernya. Kita mau bikin berapa ember nih? Misalnya 2 ember, tadi kan dosen sama mahasiswa. Oke. Nah, karena dibikin 2 mahasiswa, 2 ember, maka delay pools-nya ada 2. Nah, kemudian delay pools ini dia punya 3 jenis kelas. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di konfigurasi default-nya. Kita coba aja lihat ya. Oke nanti ya. Nah, delay kelas itu dia ada 3 jenis, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita sekarang menggunakan yang kelas 1, ada di tulisan di sini. Dan delay kelas yang pertama, angka pertama itu merujuk ke pool-nya. Kan tadi ada 2 delay pool kan. Delay kelas untuk delay pool yang pertama itu kelasnya 1. Jenis kelasnya 1. Kemudian delay pool yang kedua itu kelasnya 1 juga. Jadi yang ember dosen itu kelas 1 termasuk kelas 1, ember mahasiswa itu termasuk kelas 1 juga sama. Kemudian delay parameter, nah ini mengatur bandwidth-nya. Yang pool 1 atau ember 1 itu agregatnya cuma 10 byte per second, 10 byte per second, jadi nanti dikali 8, jadi 80 kbps. Nah, ini adalah per individualnya. Jadi, kalau agregatnya cuma 10, individualnya misalnya kita kasih 1, berarti nanti bisa maksimum sampai 10 user di sana yang masuk ke ember ini. Kan 10 agregat itu maksudnya kan totalnya 10 dan per individunya kita kasih 1. Nah, kalau misalnya agregatnya mau yang kayak tadi, berarti 100 Mbps, maka di sini kita bisa tulis 100 juta, karena Mbps kan mega, juta, 100 juta, garing 100 juta, ini upstream, ini downstream, ini agregatnya. Tapi per dosennya mau dikasih berapa nih? Kalau dosennya ada 100. Berarti masing-masing dapat 1 Mbps sebenarnya. Tapi kan tidak semua dosen internet. Paling dalam saat yang bersamaan cuma ada 10 dosen yang internet. Berarti satu dosennya bisa kita kasih sampai maksimum 20 Mbps misalnya. Jadi nanti di sini per individunya adalah 20 Mbps. Oke. Nah, itu penjelasan tentang konfigurasi yang kita tambahkan di squid.conf. Jadi pertama kita set dulu embernya ada berapa,
kemudian masing-masing ember itu dia masuk kelas berapa, dan kemudian masing-masing ember tadi dia bandwidth-nya mau dikasih berapa. Oke, nah sekarang kita coba. Ini harus kita ubah dulu 192.168.56.113. Oke. Kemudian tinggal ketik escape, tombol escape, kemudian leave editor, enter, dan save change. Sudah di save. Kalau kita lihat lagi, cat square.conf, ya, dia sudah berubah tadi HTTP portnya jadi 503 karena memang itu yang IP address-nya dia 503. Nah, oke. Nah, sekarang squid-nya harus kita restart dulu. Stop dulu. Kemudian start. Sudah jalan. Sudah jalan. Oke. Sekarang kita coba lihat log dari squid-nya. Kita pantengin. Server juga demikian. Kita bersihin dulu. Dan nah sekarang kita coba untuk mengakses. Tapi sebelum mengakses tentunya kita harus nge-set di klien. Bahwa klien ini itu kalau mau mengakses ke internet, ke server, itu harus menggunakan proxy. Oke, ini matiin hapus dulu. Udah. Connection. Run setting. Use proxy server 503 port 040. Oke. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk mengakses kembali servernya. Tapi ini sudah ada get dari 100. Maka dia akan coba connecting. Dan di sini sudah muncul di proxy-nya. Ada yang mengakses dari 56112. Dan di server pun juga kelihatan 100 sekarang yang dia nggak mengakses. Karena fungsi proxy kan dia menyembunyikan IP address dari klien. Di sini masih mencoba connecting. Kita coba saja, tunggu. Kalau nggak berhasil, kemungkinan terlalu kecil dari kita ngesetnya. Soalnya cuma kita set 10 atau 80 byte per second. Dan jangan lupa, itu tidak mempengaruhi ping ya. Pingnya tetap jalan lancar. Karena tadi yang kita atur adalah akses HTTP. Oke, di sini. Oops, maaf. Udah berarti. Oh, malah berarti. Oh, enggak nih, masih nih. Tuh masih muter-muter di atas. Gambar ininya. Global sama gambar Microsoft-nya dia masih muter-muter.
Oke, sudah. Sedang opening page. Lama ya ternyata. Dikasih cuma 10 byte per second. Hey, it work. Pentung the SSL, TLSware, Apache web server was successful installed on this website. If you can see this page, then the people who own this website have just installed the Apache. Ya, pokoknya seperti itu ya. Teman-teman masih sudah kebayang bahwa kita bisa melakukan pengelolaan bandwidth di level OS dengan menggunakan pipa. Kita juga bisa pipa, bisa pakai bucket juga kalau yang di level OS. Tapi kalau di aplikasi, kita nggak bisa bikin pipa. Tapi kita bisa bikin bucket aja atau ember saja. Nah, ember itu nanti dia relatif, besarnya itu relatif terhadap bandwidth total yang kita sediakan. Dan di sini kita demokan menggunakan Squid untuk yang level aplikasi. Sebenarnya ada banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengelolaan bandwidth. Tapi sebagian besar dia adalah traffic shaper. Jadi hanya bisa mengatur pokoknya besarnya segini. Kalau lagi kosong, ya nggak tahu, saya nggak mau ngatur, pokoknya kosong ya kosong. Nah, makanya biasanya kalau dulu di kampus itu pernah pakai bandwidth management, cuma ternyata servernya pada saat itu belum cukup untuk belum sanggup untuk menghandle bandwidth management, sehingga terlalu banyak paket yang di drop. Nah, akhirnya karena hardware pada saat itu kita belum mampu untuk beli yang canggih, jadi dulu kampus kita masih kecil. Dulu masih hanya ada 4.000 mahasiswa. Student body kita cuma 4.000, dosen cuma ada sekitar 200-an. Ya, jadi server kita pun juga tidak sanggup untuk menghandle traffic segitu, apalagi kalau sekarang. Nah, makanya dulu kita atur dengan cara scripting. Jadi kalau pada saat jam kerja, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, maka rule yang berlaku itu adalah yang ini. Tapi kalau sudah jam 5 sore atau lewat jam kerja, maka yang berlaku adalah yang ini. Jadi mahasiswa dikasih bandwidth gede langsung. Atau mungkin nggak kita atur, pokoknya bandwidth total silakan siapa yang mau pakai gitu, jadi bebas. Soalnya kita kan bayar ke ISP itu dulu masih 4 Mbps, mau dipakai nggak dipakai ya bayarnya tetap. Nah, kalau modelnya seperti itu berarti kan ya rugi kalau kita nggak kita pakai. Makanya kita kelola bandwidth tersebut dengan seefisien mungkin. Jadi kalau malam silakan teman-teman mahasiswa untuk menggunakan bandwidth secara bebas. Bahkan dulu juga kita sediakan akses point untuk bisa teman-teman dari kos-kosan di sekitar kampus itu bisa mengakses akses point tersebut dan connect ke internet. Jadi dari kosan pun dulu mahasiswa bisa mengakses internet lewat jaringan kampus. Jadi kita sediakan banyak akses point, dulu di gedung D ada, di gedung E ada, gedung F ada, gedung A, gedung B juga ada untuk yang ke Sukabiru sama yang Sukapura. Dulu memang kita sediakan seperti itu. Bahkan kemudian kita kerjasama dengan kelurahan, kita bikin kita cari mana kos-kosan yang lokasi kebetulan dekat banget dengan kampus. Nah, itu kita tarik kabel ke sana.
dari kabel, siapkan switch sana, jadi teman-teman bisa langsung tidak perlu melalui access point, tapi langsung lewat kabel mengakses ke internet. Oke, nah itu sedikit untuk menjelaskan materi BNI Management maupun traffic shaping. Sayangnya kita belum bisa menggunakan yang BNI Management. Tapi kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa melakukan perintah-perintah yang ada di sini. Jadi pertama adalah bukan yang ini, yang atas tadi, nah yang ini. Jadi kernelnya pertama harus di compile ulang agar dia bisa support modul tambahan yang namanya ALTQ. ALTQ ini adalah BNI Management. Dan dia ada beberapa algoritma, ada CBQ, ada RED, RIO, HFSC, CDNR, dan Priority Queuing. Nah, kalau teman-teman misalnya masih belum punya topik tugas akhir, ini juga bisa menjadi topik tugas akhir yang cukup menarik untuk membandingkan antara BNI Management dari beberapa algoritma. Apalagi sangat mudah untuk mengaktifkannya. Jadi tinggal download FreeBSD, kemudian compile ulang, dan kemudian coba kalau pakai yang CBQ, seperti apa performansinya. Kalau pakai yang FSC, seperti apa performansinya. Nanti bisa kita nanti bandingkan dan laporkan di tugas akhir. Oke, itu saja dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukup sampai sekian. Tapi kalau nanti misalnya ada pertanyaan, silakan diajukan di grup. Oke, baik, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak, makasih Pak. Terima kasih Rian. Sore Pak, makasih Pak. Terima kasih Ali. Makasih, Pak.